Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya sendiri atas nama Nurjana dengan NIM D1B1 20052. Di samping kiri saya atas nama Sepita dengan NIM D1B1 20060. Selanjutnya saya atas nama Sri Mariati NIM D1B1 20056. Baik, di sini kami akan memaparkan beberapa praktikum biokimia yang telah kami lakukan di lapangan maupun di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengukur daging ayam dan dipotong dengan ukuran 2x2 cm menggunakan cutter. Langkah kedua, memasukkan daging ayam ke dalam gelas beker. Langkah ketiga, daging diteteskan enzim papain dengan volume 1 ml, 2 ml, 3 ml, dan 4 ml. Langkah keempat, menutup gelas beker dengan tisu dan memasang stopwatch 5-25 menit. Langkah terakhir yaitu mengamati dan mendeskripsikan cara kerja enzim papain pada proses pelunakan daging. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan, mengukur ekstrak nanas dengan gelas ukur, memasukkan ekstrak nanas ke dalam tabung reaksi. Langkah kedua yaitu mengukur air susu dengan gelas ukur. Langkah ketiga memasukkan air susu ke dalam tabung reaksi. Dan langkah keempat yaitu volume 3 tabung ekstrak nanas 1 ml dan volume 3 tabung air susu 1, 2, 3 ml. Langkah selanjutnya mengamati perlakuan 1 menggunakan senter, kemudian mengamati perlakuan 2 menggunakan senter dan perlakuan ketiga. Selanjutnya menghitung waktu penggumpalan, kemudian menyimpan tabung percobaan di suhu panas dan dingin selama 10 menit. Langkah pertama dalam pembuatan pupuk Takakura yaitu melapisi keranjang dengan kardus, yang mana kardus ini diletakkan di setiap sisi keranjang sampai lubang keranjang tertutup. Langkah kedua yaitu meletakkan bantalan pada dasar keranjang di mana di dalam bantalan tersebut sudah diisi dengan sekam. Langkah ketiga yaitu memasukkan pupuk kompos yang sudah digemburkan ke dalam keranjang. Langkah keempat yaitu memasukkan sampah sayur organik ke dalam keranjang. Jumlah sampah sayur yang dimasukkan sama dengan kompos, yaitu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Langkah kelima yaitu menyemprotkan cairan EM4 ke permukaan sampah organik. Dan langkah terakhir yaitu meletakkan bantal di atas dan menutupnya dengan kain hitam agar cahaya yang masuk dapat diminimalisir. Sebelum melakukan pembukaan lahan, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, kita melakukan penebangan pohon dan pembabatan rumput menggunakan parang rumput. Setelah itu mengambil sisa-sisa pembabatan tersebut lalu dibuang. Sebelum melakukan pembuatan bedengan, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran dan membentangkan tali sebagai garis lurus. Setelah itu melakukan proses pembuatan bedengan dengan cara mencangkul dan menggemburkan tanah dan membuat irigasi. Sebelum melakukan pengaplikasian pupuk pada lahan, terlebih dahulu kita menimbang pupuk untuk mengetahui kebutuhan pupuk setiap bedengan, lalu mengaplikasikan pupuk pada setiap bedengan. Kemudian mencampurkan pupuk dengan bedengan menggunakan cangkul. Penyamaian pakcoy. Langkah pertama membuat bedengan, setelah itu mengukur pupuk. Setelah pengukuran pupuk, lanjut pengaplikasian pupuk. Setelah melakukan pengaplikasian pupuk, langsung penaburan benih. Setelah melakukan penaburan benih, melakukan penyiraman yang dilakukan setiap hari. Pembuatan pupuk organik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan air cucian beras ke dalam wadah sebanyak 5 liter. Langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan EM4 ke dalam wadah penampungan. Dan setelah itu memasukkan EM4 ke dalam wadah dan memasukkan parutan gula merah. Langkah selanjutnya memasukkan air kelapa tua ke dalam tempat penampungan sebanyak 50 ml. Langkah selanjutnya menghancurkan ragi menggunakan alat penumbuk. Dan setelah itu
Melubangi tutup wadah menggunakan pisau lalu memasukkan selang dan rekatkan dengan laminin. Dan langkah terakhir, tutup rapat penyimpanan pupuk tersebut dan simpan di tempat yang sejuk. Kemudian aduk pupuk tersebut setelah 3 hari sekali. Pengaplikasian pupuk Takakura. Langkah pertama yang dilakukan yaitu penimbangan. Setelah melakukan penimbangan pupuk, itu lanjut ke pupuk ke dalam pengaplikasian ke lubang tanam yang telah dibuat. Langkah pertama yaitu menggemburkan lahan, yang kedua memberikan jarak tanam, langkah yang selanjutnya yaitu membuat lubang tanam, setelah itu melakukan pemindahan bibit pakcoy ke bedengan yang baru. Setelah melakukan pemindahan melanjut ke penanaman pada bedengan. Setelah itu siram bibit dilakukan setiap hari. Saya melakukan pembenihan yaitu melakukan penyiraman yang dilakukan